Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Silviani. Saya dari kelas 1C. Dalam sejarah Indonesia, cerita rakyat sering menjadi cerminan perjuangan melawan penindasan. Salah satu kisah yang melegenda adalah kisah Si Pitung, seorang pendekar Betawi yang dikenal sebagai pahlawan rakyat kecil. Dengan keberanian, kecerdasan, dan akhlaknya, Si Pitung menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di masa penjajahan Belanda. Kisahnya tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita simak cerita Si Pitung. Di akhir abad ke-19, tepatnya di daerah Rawabelong, Batavia, kalau sekarang menjadi Jakarta Barat, lahir seorang pemuda bernama Pitung. Dia berasal dari keluarga Betawi yang taat beragama. Ayahnya bernama Piun, adalah seorang petani, dan ibunya bernama Vina, seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Dari kecil, Pitung udah dikenal sebagai anak yang rajin ngaji dan belajar silat. Dia berguru kepada Haji Naipin, gak cuma ngajarin ilmu agama, tapi juga ilmu bela diri dan kebatinan. Berkat itu, Pitung menjadi punya ilmu kebal yang bikin dia susah dikalahin. Waktu itu, rakyat kecil di Batavia hidup menderita. Belanda menerapkan pajak tinggi, sementara tuan tanah lokal sering berlaku sewenang-wenang. Pitung gak tahan melihat rakyatnya menderita. Dia akhirnya memutuskan buat melawannya. Tapi caranya berbeda. Dia nggak langsung angkat senjata, melainkan dia menjadi semacam Robin Hood Betawi. Salah satu aksi legendarisnya adalah ketika dia dan teman-temannya Rais dan Ji merampok rumah tuan tanah kaya raya yang dikenal pelit dan sering menindas warga. Tapi uang, emas, dan barang-barang berharga yang mereka ambil gak disimpan buat diri sendiri. Semua itu dibagi ke rakyat miskin di kampung-kampung sekitarnya. Ini buat beli beras, ini buat beli bayar pajak, ini buat modal hidup. Gitu kira-kira pesan Pitung ke rakyat kecil. Tapi aksi Pitung gak selalu mulus. Belanda yang mulai geras sama keberaniannya, ngeluarin perintah untuk menangkapnya hidup atau mati. Mereka bahkan memanfaatkan pengkhianat dari kalangan pribumi untuk memata-matai Si Pitung. Dalam salah satu pengkhianatan itu, Pitung akhirnya tertangkap di rumah Haji Naipin. Kabarnya Belanda berhasil ngalahin Pitung karena mereka tahu kelemahannya. Dan ilmu kebalnya hilang kalau dia diserang pakai peluru emas. Setelah ditangkap, Pitung dihukum mati oleh Belanda. Tapi rakyat Betawi gak pernah lupa perjuangannya. Buat mereka, Pitung adalah pahlawan sejati, simbol keberanian melawan ketidakadilan, dan bukti bahwa rakyat kecil bisa melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, itu adalah cerita singkat dari rakyat kecil yang bertema Si Pitung. Di sini juga ada hikmah dari cerita Si Pitung. Yang pertama, melawan kezaliman. Si Pitung mengajarkan kita untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan. Dalam Islam, membela orang yang lemah adalah perbuatan mulia. Yang kedua, berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. 3, menuntut ilmu dalam kebaikan. Dan yang terakhir, setia dan tidak berkhianat. Jadi kesimpulannya, kisah Si Pitung bukan hanya sekedar cerita rakyat, tetapi juga pelajaran hidup yang penuh hikmah. Ia mengajarkan keberanian, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, tindakan melawan kezaliman, berbagi kepada yang membutuhkan, serta menuntut ilmu adalah nilai-nilai yang sangat dianjurkan. Meski Si Pitung telah tiada,
Perjuangan dan semangatnya tetap hidup sebagai inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan melawan ketidakadilan. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi